Tentang bagaimana satu pulau itu masih berkutat, masih menghadapi persoalan yang sangat berat berkaitan dengan masih adanya praktik destructive fishing. Jadi modusnya ada dua yang paling sering dilaporkan, paling sering diproses hukum. Yang pertama adalah pemboman ikan, kemudian yang kedua penggunaan senyawa kimia untuk membius ikan, terutama ikan-ikan karang seperti kerapu, bahkan termasuk Napoleon. Saya cerita ini masih menggunakan momentum di tahun 90-an ketika bekerja di Taman Nasional Takabonerate, kemudian di Pulau Kabopusang, Kabupaten Pangkep, dan juga di beberapa pulau di Makassar seperti Pulau Barancai dan Baralompok. Nah, sebelum sampai pada penjelasan mengapa ini marak, jadi bukan hanya terjadi pada tahun 90, sampai sekarang pun masih banyak laporan bahwa praktik ini masih berlangsung, baik dalam beberapa titik di kawasan maupun di luar kawasan. Jadi kalau saya bicara kawasan, maka itu adalah kurang lebih 221 pulau yang ada dalam kawasan, di sekitar pulau maupun di luar area Taman Nasional. Jadi pulau-pulau seperti Kayuadi, Jampea, Bonerate, sampai di Kalotoa itu dilaporkan masih diusik oleh adanya praktik DF. Nah, sekarang saya ingin bercerita bahwa berdasarkan pengalaman di tahun 90-an itu, menurut saya sekurangnya ada 5 aspek atau ada 5 dimensi yang saya bisa ceritakan berkaitan dengan kenapa kegiatan ini masih marak. Yang pertama, bahwa ini berkaitan dengan kesadaran yang bersangkutan. Jadi kesadaran dalam arti bahwa bisa jadi mereka sudah mengetahui bahwa ada larangan, misalnya ada larangan penggunaan handak untuk pemanfaatan sumber daya perikanan. Undang-undang tahun 60 kalau saya tidak keliru itu, 50 itu menegaskan bahwa tidak boleh menggunakan bahan peledak apapun peruntukannya tanpa ada izin dari negara. Lalu yang disebut kesadaran menurut saya adalah mereka tahu tetapi tidak ada pilihan lain kecuali melanggar hukum. Jadi mereka selalu berdalih bahwa ini urusan ekonomi, ini tidak bisa dihindari, dan mereka mau tidak mau harus menempuh ini. Sebuah pledoi yang menurut saya juga tidak bisa lahir dengan sendirinya, tetapi bisa jadi karena faktor lain, misalnya dia merasa bahwa bagi pelanggar biasanya dibebaskan, bagi yang sudah diproses pengadilan tapi tiba-tiba dilepaskan. Jadi itu salah satu menurut saya fakta atau argumentasi yang juga berkembang berkaitan dengan mengapa pada aspek kesadaran ini mereka masih berani melanggar. Itu hal pertama. Lalu yang kedua, sebagian besar wilayah-wilayah ini memang tidak dibarengi oleh penempatan personil yang cukup untuk melakukan patroli, melakukan pengawasan, melakukan penindakan, dan memproses hukum ya ketika misalnya ada didapat praktik ini. Jadi ini bisa berkaitan dengan komitmen pemerintah juga sebenarnya dalam hal memenuhi input atau memenuhi aktor yang bisa menjadi penegak hukum begitu. Jadi bayangkan kalau misalnya pulau-pulau seperti di Takabonerate, mereka tidak sepenuhnya misalnya kehadiran aparat gitu ya di pulau-pulau Jawa seperti di Pasitalu atau di Tarupa atau di Jinato, Rajuni, tidak intens ya, mungkin ada tetapi tidak intens, mungkin karena pengaruh jarak, kemudian cuaca begitu, kemudian ketiadaan sarana operasi dari mereka, sehingga mereka juga kadang-kadang lebih mungkin ada yang lebih banyak di benteng atau itu dulu ya yang saya lihat. Kemudian yang ketiga adalah ini kan berkaitan dengan supply and demand ya. Jadi ada kebutuhan, ada permintaan, ada pasokan gitu. Jadi tingginya permintaan akan ikan karang terutama
menjadi pemicu motivasi orang-orang yang tidak sadar tadi ini untuk melakukan eksploitasi. Jadi mereka bisa berani mengambil inisiatif ini tentu dengan segala macam kalkulasi ya. Jadi mereka operasi di tempat jauh, agak-agak jauh dari permukiman, kemudian mereka bisa berdalih bahwa ini ekonomi, kemudian jikapun kemudian ada patroli bisa jadi mereka juga akan berkelit atau menghindar dengan menggunakan kapal atau perahu yang berkekuatan mesin yang cukup kencang gitu, jadi bisa lolos. Jadi ini berkaitan dengan permintaan. Umumnya di Takabonerate yang saya lihat permintaan ikan ini sangat tinggi karena mereka ada relasi pasar antara produsen di Takabonerate dan pelabuhan perikanan seperti di Lapa, Sinjai, atau juga permintaan yang tinggi karena katakanlah musim tidak menentu, ada gelombang, ada ombak besar pada musim hujan atau musim barat. Mereka bisa melakukan praktik ini di pulau sekitarnya, manakala pengawasan juga sedang lemah-lemahnya begitu. Jadi ada relasi seperti itu di sana. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, bisa jadi juga karena penegakan hukum itu, katakanlah begini, ada yang sudah ditangkap, ada yang sudah diproses hukum di pengadilan dan di penjara, tapi kemudian ketika kembali itu mereka menganggap bahwa sanksi ini tidak begitu berat ya. Jadi mungkin 2 bulan, 3 bulan, paling lama 5 bulan, 6 bulan, kemudian lepas dan seterusnya. Jadi ada indikasi bahwa lemahnya penegakan hukum, lemahnya tindakan hukum, termasuk proses pengadilan yang agak sulit ketika misalnya mereka mengatakan ini susah dibuktikan karena tidak ada bukti, ada bahan peledak yang didapat. Bisa jadi mereka sudah buang sebelumnya dan ini bisa menguatkan motif mereka untuk melakukan destruktif fisik dan kadang-kala bisa berkelit untuk tidak harus diproses hukum. Saya menyebut bahwa jikapun mereka diproses hukum mungkin 2-3 bulan kemudian dia kembali, itu karena memang bisa jadi memang lemah buktinya dan proses ini menjadi tidak di blow up, tidak diekspos, hanya menjadi semacam warning bahwa kamu sebenarnya melanggar, tapi karena bukti-buktinya seperti ini ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, menurut saya destructive fishing ini marak karena lemahnya pengawasan pada pasokan misalnya pupuk ya. Pupuk itu seperti pupuk untuk sawit yang biasanya didatangkan dari Malaysia, Singapura, yang kemudian oleh kelincahan nelayan kita atau pelaku destructive fishing mereka bisa menggunakan itu sebagai bahan peledak. Ada yang memberikannya minyak, kemudian minyak tanah, kemudian dikeringkan, kemudian ditambahkan detonator dan seterusnya, kemudian jadilah dia bahan peledak. Bahan peledak ini menurut saya bisa seperti itu karena itu tadi pengawasan, pemantauan jalur masuknya pupuk dari Malaysia atau dari luar negeri itu sampai di beberapa pelabuhan di Indonesia itu tidak terlalu ketat. Kenapa tidak ketat? Ya karena mereka menganggap ini kan pupuk ya bukan untuk destruktif, bukan untuk bahan peledak, lebih pada memupuk kelapa sawit dan seterusnya. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan ini? Menurut saya dengan membayangkan bahwa pupuk ini berpotensi menjadi bahan peledak, harusnya di beberapa titik seperti di beberapa pelabuhan yang saya tahu seperti di Parepare atau di Makassar atau mungkin dari Gresik, Surabaya, kemudian masuk di Selayar maupun langsung ke pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Bonerate, di Jampea, itu harusnya juga dipantau. Jadi pergerakannya bisa dilacak dengan misalnya melihat pergerakan kapal, kemudian di mana mereka bongkar muat, dan siapa-siapa yang membutuhkannya, siapa yang mengorder begitu. Meskipun secara umum pupuk ini untuk sebagian kasus itu sudah case begitu, itu dianggap ilegal ya, karena memang ada proses-proses proses pemindahan yang memang
berpotensi melabrak aturan gitu. Jadi menurut saya itu 5 hal yang saya bisa jelaskan mengenai kenapa destructive fishing ini masih marak dari tahun 90-an sampai sekarang. Bisa jadi karena kelima aspek ini ikut mewarnai dalam prosesnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Hal lainnya adalah menurut saya karena ini berkaitan dengan otoritas penegakan hukum, patroli bersama saya kira sudah sering dilakukan, tetapi kayaknya diperlukan memang semacam unit kerja yang bertugas untuk berkaitan pemantauan atau pemantauan, kemudian pengawasan dan penegakan hukum atau surveillance begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam waktu ini, dalam beberapa tahun waktu ke depan, menurut saya ketika misalnya pemerintah provinsi mengambil alih wewenang kabupaten kota di ruang laut, mestinya diperbanyaklah itu UPT pengawasan. Jadi ya kita bayangkan lah ya, dengan kawasan Takabonerate Rate yang luasnya 2000 kurang lebih 2000 km persegi atau kurang lebih 200.000 hektar, itu menurut saya area yang sangat luas dan membutuhkan personil, membutuhkan sarana prasarana yang bisa melakukan pengawasan atau pemantauan, pengawasan dan penindakan. Jadi ini memang membutuhkan komitmen besar dari pemerintah untuk mewujudkan bahwa pemerintah memang sangat peduli untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada wilayah-wilayah potensial yang menghasilkan sumber daya kelautan perikanan yang bisa menjadi modal untuk mengembangkan ekonomi kawasan, baik untuk pariwisata, baik untuk usaha kelautan dan perikanan, maupun fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya. Terumbu karang menurut saya merupakan aset yang luar biasa penting untuk ekonomi daerah karena dia menjadi rumah bagi ikan-ikan ekonomis seperti kerapu, kakap, Napoleon, kekerangan maupun seperti lobster ya. Jadi terumbu karang merupakan rumah bagi biota ekonomis atau spesies ekonomis. Jadi jika dia dibom, jika dia dibius, itu akan berdampak pada punahnya habitat mereka, habitat spesies. Dan jika dibom, ini berarti mematikan peluang mematikan potensi ekonomi yang ada di wilayah itu. Anda bisa bayangkan misalnya kalau satu bom air mineral yang misalnya setengah liter itu bisa merusak area sampai 5 sampai 10 meter diameter lubang begitu, dan ini bisa akan sangat masif atau sangat luas eskalasi kerusakannya kalau intensitas pemboman ikan ini dibiarkan, tidak ada tindakan-tindakan tertentu untuk mengantisipasi dan menuntaskannya. Jadi penggunaan bom, penggunaan bius ini menjadi sinyal buruk untuk pengelolaan sumber daya perikanan kita ke depan. Jadi tanpa upaya penegakan hukum ini akan menjadi persoalan besar untuk bangsa dan negara. Saya kira itu pesannya. Jadi sedapat mungkin pemerintah atau kita semua harus konsisten, harus memenuhi input untuk pemantauan, pengawasan dan penindakan supaya ada efek jera di situ, dan pada saat yang sama juga kita kembangkan kemampuan ekonomi warga tanpa harus menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tadi seperti bom atau bius. Ini memang tantangan, tetapi saya percaya bahwa dengan kolaborasi, dengan pengalokasian sumber daya dan komitmen para pihak untuk membangun sumber daya kelautan dan perikanan kita, ini akan bisa dihadapi, bisa diselesaikan dengan segera dan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.